Halo semua, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 114 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan teknik Skyfire 3 Mysterious Cheng tahap ketiga, ia pun langsung melanjutkan pertarungannya melawan pelindung Wu. Suara gemuruh mengguncang udara, diikuti dengan gelombang api yang menjalar ke langit. Dalam sekejap, kota yang beku oleh dingin menjadi hangat. Mata penduduk menatap terpaku pada pemandangan yang menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan mengembalikan keadaan dan menaklukkan lawannya. Dengan kekuatan Dozong bintang 2, Xiaoyan berhasil mengalahkan pelindung Wu yang berada di tingkat Dozong bintang 8. Hal itu mengejutkan banyak orang, mengingat perbedaan kekuatan di antara bintang-bintang Dozong yang sangat besar. Banyak yang merasa tak percaya, namun nyatanya Xiaoyan benar-benar sangat luar biasa. Tianze dan beberapa sesepuh lembah sungai es menarik diri dari serangan api. Wajah mereka menunjukkan ketakutan. Kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba begitu dahsyat hingga membuat mereka gentar. Di dalam hatinya, Tianze mulai merencanakan, jika Xiaoyan terus tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi lembah sungai es. Xiaoyan harus segera disingkirkan. Di sisi lain, para anggota klan Ye termasuk Yezong takjub melihat pertempuran di langit. Mereka tak menyangka bahwa Xiaoyan yang sebelumnya tampak biasa saja bisa sekuat ini. Sesaat kemudian, saat api mereda, sosok Xiaoyan muncul tanpa cedera. Auranya tetap kuat. Di seberangnya, pelindung Wu terhuyung-huyung. Kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya telah menghilang, memperlihatkan tubuh spiritualnya yang rapuh. Hall of Soul memang misterius. Bahkan para pelindungnya hanyalah tubuh spiritual, bisik beberapa orang. Pelindung Wu menahan rasa sakit yang menggerogoti tubuh spiritualnya. Xiaoyan yang dulunya dianggap lemah, kini menjadi ancaman nyata. Jika bukan karena kabut hitam yang menyelamatkannya di titik terakhir, dia pasti sudah mati. Dengan cepat, pelindung Wu mencoba melarikan diri. Akan tetapi, Xiaoyan bergerak dengan kecepatan kilat. Tinjunya yang diselimuti api giok menghantam udara, nyaris mengenai Wu. "Kamu tidak lagi berbahaya tanpa kabut hitam itu," ucap Xiaoyan dengan dingin. Segera, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pelindung Wu panik. Kondisinya yang lemah membuatnya tak mampu menghadapi Xiaoyan yang cepat dan mematikan. Usahanya melarikan diri gagal saat Xiaoyan muncul kembali, menyerangnya dengan keras. Pelindung Wu menjerit kesakitan. Tubuh spiritualnya bergetar, nyaris hancur. Dia berteriak, meminta bantuan Tianze. Xiaoyan yang siap memberikan pukulan terakhir dihentikan oleh Tianze yang muncul tiba-tiba, menahan serangannya dengan tongkat berbentuk ular. Segera Tianze berkata, "Hei anak muda, mengapa harus bertindak sejauh ini?" Xiaoyan menyeringai menantangnya. "Akhirnya kamu turun tangan juga." Tianze memberi isyarat kepada dua sesepuh lembah sungai es untuk bergabung dengannya. "Kita akan menangkapnya bersama, jangan biarkan dia kabur." Dengan cepat, mereka mengepung Xiaoyan dan bersiap untuk menyerang. Namun, Xiaoyan tak gentar. Dia merapatkan tangannya, membentuk segel dan tiba-tiba suhu di sekitar mereka naik. "Teknik mengusir api 5 cincin," teriaknya. Teknik terakhir Tian Hu Zunze ini, yang setara dengan keterampilan Dou kelas Tian, akan dilepaskan sepenuhnya. Setelah mendengar itu, tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang. Ia pun mengepalkan tangan, dan nyala api biru tua perlahan muncul dari telapak tangannya. Api biru tua itu adalah si Demon Flame, bukan api surgawi, melainkan salah satu Beast Flame yang kuat. Api ini berasal dari binatang sihir peringkat 7, binatang setan laut. Meski tak sekuat api surgawi, api ini masih cukup kuat dan akan digunakan Xiaoyan dalam teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua meluas dan berubah menjadi serigala api setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin memerlukan 5 jenis api yang membentuk 5 roh: serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya dengan kelima roh ini, formasi lengkap dapat terbentuk. Sayangnya, Xiaoyan hanya bisa membentuk 3 roh dengan 3 api surgawi, mengurangi sedikit kekuatan teknik tersebut. Namun, kekuatannya tetap luar biasa. Segel tangan Xiaoyan kembali berubah. Sebuah manik merah menyala muncul di telapak tangannya, munculkan api putih yang segera membentuk roh macan tutul api.
Kemampuan pengendalian api Shoyan telah mencapai tingkat yang cukup untuk teknik mengusir api 5 cincin. Pembentukan roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api dan macan tutul api berdiri ganas di hadapannya, mengeluarkan raungan rendah, sehingga mengagetkan kelompok Tianze. Tangan Shoyan kembali bergerak, memunculkan 3 jenis api surgawi, hijau, tak terlihat, dan putih. Ketika ketiga jenis api ini muncul, suhu di sekitar naik drastis, membuat penghalang udara dingin di kota Ye bergetar. Dengan cepat, roh singa, harimau, dan naga terbentuk dari ketiga api surgawi ini. Langit bergetar, dan energi alam menjadi liar. Kemunculan 5 roh api menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Tianhuo Zunze yang mengamati dari kejauhan terkesan dengan perkembangan teknik ini. Teknik mengusir api 5 cincin. Tidak kusangka, bocah ini sudah sejauh ini, ucapnya. Sedangkan di sisi Tian Xuangzi hanya tersenyum sinis dan berkata, bocah ini tak akan beruntung kali ini. Meskipun kekuatan Tianze dan 2 sesepuh lembah sungai es cukup kuat, Tianhuo Zunze tetap tenang, siap menghadapi apapun yang terjadi. Shoyan kemudian memerintahkan 5 roh api untuk membentuk formasi segi 5, menutupi area sekitarnya. Tianze dan yang lain terjebak di dalam, berusaha menyerang tirai api yang mengelilingi mereka, tapi aura dingin mereka menghilang saat menyentuh api. Jangan panik, kata Tianze dengan tegas. Bocah ini tidak mungkin bisa mengalahkan kita bertiga. Namun, Shoyan tetap tenang, dan dengan segel tangan baru, lautan api 5 warna meluncur ke arah Tianze. Ekspresi Tianze berubah, menyadari kekuatan penghancur dari api tersebut. Menghadapi api yang menakutkan ini, warga kota Ye mulai gelisah. Meskipun terhalang tirai api, mereka masih merasakan kekuatan dahsyat yang menakutkan. Sulit membayangkan jika mereka berada di posisi kelompok Tianze. Ekspresi kelompok Tianze pun berubah. Berdiri di dalam formasi cahaya, mereka merasakan ancaman yang besar. Api 5 warna itu menyusup seperti jarum racun, menimbulkan hawa dingin di hati mereka. Tetua Tianze, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bingsuan dengan nada cemas. Tianze pun menegur ucapan tersebut. Lantas ia berkata, apa yang membuatmu panik? Dia memang mempunyai formasi, tetapi lembah sungai es kita juga punya bentuk formasi Ice River. Kekuatan bocah itu memang besar, tapi tak mungkin bertahan lama. Setelah Skyfire Misterius Cheng-nya habis, kita bisa mengalahkannya dengan mudah. Bingsuan dan Binghua langsung membentuk formasi. Aura dingin menyebar dari tubuh mereka, membentuk cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Saat cermin es terbentuk, lautan api menerjang. Api itu berusaha melahat cermin es, tapi aura dingin berhasil menghalanginya. Cermin es mulai mencair di bawah tekanan api, namun tetap bertahan. Meski demikian, kekuatan api yang menghancurkan perlahan membuat ekspresi Tianze dan kelompoknya semakin suram. Tetua Tianze, jika ini terus berlanjut, doji kita akan habis sebelum waktunya, kata Bingsuan sambil menopang cermin es dengan tangannya. Tianze menggertakkan gigi. Serahkan seluruh es Zun Force kalian padaku. Saat cermin es pecah, aku akan mengakhiri bocah itu dengan satu serangan. Bingsuan dan Binghua ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka memindahkan kekuatan mereka ke tubuh Tianze, memperkuat lapisan es yang melindungi mereka. Retakan mulai muncul di cermin es. Api 5 warna itu terus mengamuk, menyebabkan cermin semakin menipis. Di tengah ketegangan, Tianze bersiap melakukan serangan pamungkasnya. Busur es raksasa pun terbentuk dari tangannya. Ini akan mengakhirmu, katanya sambil melepaskan panah es yang melesat dengan kecepatan mengerikan. Akan tetapi, Shoyan tak tinggal diam. Dengan kekuatan api di tangannya, dia menghadang panah es itu. Kedua kekuatan dahsyat bertabrakan, menentukan akhir dari pertempuran ini. Ledakan pun terdengar. Tangan api raksasa seperti lengannya dewa meluncur dengan kekuatan penghancur dunia menyentuh panah es. Segera, panah es meledak, menyebar ke segala arah, membuat udara membeku hingga ruang kosong pun tertutupi pecahan es. Tianze yang berdiri di tengah medan, tubuhnya bergetar oleh tekanan es yang mengancam akan merobek lengannya. Dia tahu, mundur setengah langkah saja akan membuatnya hancur oleh kekuatan dewa api. Bingsuan, Binghua, salurkan semua doji kalian. Dengan amarah di matanya, Tianze memerintah. Bingsuan dan Binghua meski terkejut segera menuruti perintah, menyalurkan doji ke tubuhnya. Tekanan di tangan Tianze mereda,
dan dengan teriakan tegas dia berteriak, "Pembekuan ekstrim!" Kabut es semakin dingin, hingga siapapun yang masuk akan membeku dalam hitungan napas, bahkan jiwa tak bisa lolos. Es biru perlahan tumbuh di tangan api, bahkan api 5 warna itu tampak melemah. Perlawanan Tianze jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan Xiaoyan. Lantas ia berkata, "Aku harus segera menyelesaikan ini. Setelah batas waktu Skyverdi Mysterious Flame habis, aku akan lemah. Saat itu, bahkan tetua lembah sungai es bisa menghabisiku dengan mudah." Nah, baiklah. Untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 114 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.